Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Satria Wijayanti, guru dari SMP Negeri 230 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Timur DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik di mana untuk memenuhi tugas aksi nyata guru penggerak saya di Angkatan 9 ini pada modul 2.3. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Windy, guru matematika dari SMP Negeri 230 Jakarta, dan kami akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Windy. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Windy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu Windy ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Windy karena Ibu Windy sudah memberikan waktunya pada kegiatan kali ini untuk supervisi akademik. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan pra-observasi Bu Windy, di mana kegiatan ini nantinya saya akan mengamati Bu Windy di kelas untuk observasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah tujuannya dilakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu Windy lakukan di dalam kelas. Baik, Bu Dian. Dan hari ini kita akan melakukan wawancara pra-observasi ya Ibu Windy ya. Baik, tujuannya sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu Windy melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu Windy dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid gitu ya Bu Windy ya. Baik Ibu Windy, pada pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah berkaitan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas itu apa Bu Windy? Baik Bu Dian, dari modul ajar yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran saya itu adalah peserta didik dapat memahami pengertian dari perbandingan dan peserta didik dapat membandingkan perbandingan dengan satuan yang berbeda, Bu Dian. Oke, baik ya Bu Windy ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini Ibu Windy ingin peserta didik dapat mampu memahami pengertian perbandingan. Betul. Dan peserta didik mampu membandingkan perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda seperti Bu Windy ya, seperti sesuai dengan modul ajar yang sudah Ibu buat, Ibu rancang seperti itu ya Bu Windy ya. Lalu Ibu Windy, bagaimana area pengembangan yang nantinya akan Ibu Windy capai? Untuk area pengembangan yang akan saya capai itu ada dua, Bu Dian. Yang pertama itu dari sisi pengetahuannya, saya mau peserta didik itu mampu memahami pengertian dari perbandingan dan membuat perbandingan dengan satuan yang berbeda. Untuk dari sisi keterampilannya, saya ingin peserta didik itu dapat menyelesaikan permasalahan dengan dengan perbandingan yang satuan yang berbeda. Oke. Jadi area pengembangan yang akan Ibu capai di dalam kelas adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Betul, ya Bu Windy ya. Nah Bu Windy, sekarang saya ingin tahu bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nanti di kelas. Lalu strategi apa, model dan metode pembelajaran yang bagaimana yang nanti akan Bu Windy gunakan di dalam kelas, Bu Windy? Untuk strategi yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensial, Bu Dian, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegritaskan pada pembelajaran sosial dan emosionalnya. Dan saya akan membagi kelompok berdasarkan keterampilan dan keaktifan siswanya. Setelah itu model pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah problem based learning, Bu Dian, dengan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan. Oke. Jadi strategi yang akan digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Windy ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa dan integritas pada pembelajaran sosial dan emosional. Seperti itu ya Bu Windy ya. Dan Bu Windy akan membagi kelompok berdasarkan kemampuan anak dan keterampilan anak serta keaktifan anak. Seperti itu ya Bu Windy ya. Dan model pembelajarannya yang digunakan adalah problem based learning dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Seperti itu ya Bu Windy ya. Oke, lalu bagaimana nih Bu Windy, media ajar yang akan digunakan nanti di kelas itu apa Bu Windy? Media ajar yang saya gunakan itu yang pastinya laptop, dibantu dengan PowerPoint dan LKPD untuk diskusi. Oke, jadi menyiapkan LKPD gitu ya Bu Windy ya, betul. Untuk memancing anak supaya bisa lebih aktif lagi mungkin ya Bu Windy ya. Oke, baik Bu Windy. Kira-kira observasi kelas
kapan nih Bu Indi kita bisa melaksanakan observasi di kelas nih Bu Indi? Untuk observasi kebetulan saya ada jam mengajar di kelas 7F nih Bu Dian, jam ketiga dan keempat. Oke, Di pekan 7F. depan mungkin ya. Di minggu depan ya Bu Iya. Indi ya. Oke, baik Bu Indi. Kita selanjutnya akan melaksanakan observasi kelas pada hari Rabu minggu depan ya Bu Indi Iya. ya. Jam pelajaran ketiga dan keempat di kelas 7F. Iya. Di mana nanti Bu Indi akan mengajar dan saya izin untuk mengamati ya Bu Indi ya. Iya, siap, Bu Oke, Indi. nanti saya akan datang ke kelas Bu Indi untuk supervisi kelas dan saya akan melihat, mencatat apa yang kegiatan belajar mengajar di dalam kelas bersama murid bersama Bu Indi, seperti itu ya Bu Indi. Baik Bu Indi, setelah kita melaksanakan kegiatan pra-observasi tadi, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi nih kira-kira Bu Indi? Dari percakapan kita tadi, saya merasa bahwa akan lebih siap nih Bu Dian untuk melakukan pembelajaran nanti, terutama di hari Rabu ini. Oke gitu ya. Jadi sudah lebih prepare mungkin ya Bu Indi Insya ya. Allah, Bu Oke, Dian. mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa berpihak kepada anak dan anak bisa aktif ya Bu Indi ya. Amin, Bu Dian. Baik Bu Indi, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas, di kegiatan supervisi kelas nanti saya akan datang. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Indi. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Waalaikumsalam Indi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kedua kelas silakan dulu. Baca doa. Siap. Siap. Benar dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngapain dia? Oke, selamat pagi 7F. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Iya. Alhamdulillah, berarti semua masuk ya? Iya. Very good. Silakan disiapkan buku alat tulisnya terlebih dahulu. Oke, hari ini kita masuk ke dalam materi perbandingan. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, nilai yang akan kita dapat itu adalah beranalisis, kreatif, dan gotong royong. Lalu tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama memahami dan mengidentifikasi pengertian perbandingan. Yang kedua adalah menyederhanakan dua besaran yang satuannya berbeda. Oke, sebelum masuk ke tujuan ini, di SD kalian sudah pernah belajar yang namanya perbandingan, masih ingat? Masih. Oke. Apa kira-kira perbandingan yang dipelajari waktu SD? Skala ada lagi? Masih ingat nggak? Menyederhanakan sudah pernah? Ya, menyederhanakan juga sudah pernah. Oke. Di SMP ini akan kita bahas ulang tentang perbandingan. Salah satunya ada skala dan menyederhanakan. Nanti ditambah juga dengan materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, Ibu tanya dulu, kira-kira manfaat ilmu perbandingan dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja? Yang pertama, lihat, untuk pembuatan peta itu menggunakan perhitungan perbandingan. Yang kedua, untuk memperhitungkan suatu kecepatan kendaraan itu juga menggunakan perbandingan. Dan yang ketiga, nanti kalian dapat menghitung perbandingan pekerja dengan waktu kegiatan yang dilakukan. Itu semua dihitung dengan menggunakan perhitungan perbandingan. Oke, apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk persamaan. Itu adalah perbandingan. Oke, di sini punya beberapa pola. Perhatikan. Di sini ada berapa jenis pola? Ada bola apa aja? Ada bola basket dan ada bola sepak. Nah, di sampingnya ada beberapa kalimat yang kalian harus ubah ke dalam bentuk perbandingan. Lihat, yang pertama, perbandingan banyak bola merah terhadap bola putih. Kira-kira kalau diubah ke dalam bentuk perbandingan jadinya apa? Ada
12. Karena warnanya itu bola basket ya. Oke, good. Benar ya? Kita lihat di situ kalimatnya adalah perbandingan banyak bola merah terhadap bola putih. Berarti bola merah itu yang tersebut. Kalian hitung banyaknya ada berapa? 4. Lalu banyaknya bola putih? 4. Bisa kalian tulis dengan per 12. Ya. Itu kalian bisa baca juga 4:12 atau penulisannya bisa digunakan 4:12. Selanjutnya, yang kalimat kedua, perbandingan banyak bola putih terhadap bola merah. Tasya, kira-kira apa jawabannya? Perbandingan banyak bola putih terhadap bola merah. 12:4. Paham? Yang dapat ditarik dari pengertian tadi adalah perbandingan A terhadap B dapat ditulis A per B atau juga kalian tulis A banding B. Ya, di mana A dan B anggota bilang asli tapi B dan A-nya tidak sama dengan 0. Oke, good. Lanjut, tentang menyederhanakan perbandingan. Perhatikan, perbandingan dapat disederhanakan jika memiliki satuan yang sama. Untuk perbandingan dengan sejenis, satuan berbeda ubah ke jenis yang sama dulu. Jadi perbandingan itu dapat disederhanakan jika satuannya sudah sama. Ya, perhatikan di sini ada contoh 2 kodi banding 3 lusin. Satuan masih berbeda nih nak. Yang satu kodi, yang satu lusin. Maka kita ubah dulu menjadi satuan yang sama ke dalam 2. Ya, satu kodi berapa? 2. 20. Kalau 2 kodi berarti 40. Satu lusin berapa buah? 12. Berarti kalau 3? 3. Jadi 40 buah banding 36 buah. Maka kalau disederhanakan 10. Kenapa jadi 10 banding 9? Sama-sama dibagi 4. Nah itu adalah menyederhanakan. 40 bagi 4, 10, 36 bagi 4 adalah 9. Begitu juga yang contoh kedua. Oke. Jadi kesimpulan dari yang materi kedua itu tadi, perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan biasa yang membandingkan dua besaran yang memiliki satuan berbeda. Oke, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Setelah itu nanti akan ada kertas yang akan Ibu bagikan dan harus kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Untuk pembagiannya silakan berhitung terlebih dahulu dari 1 sampai 6 balik lagi ke 1. Oke? Dimulai dari Fadel. 2 3 4 6. Oke, sudah. Silakan kalian membentuk silakan kalian kumpul bersama teman-teman kelompok sesuai dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Silakan. Oke, sudah berkelompok semua? Sudah. Di sini nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Sebelumnya saya bagikan dulu ya. Silakan. Silakan ditulis nama kelompok dan anggotanya ya. Perhatikan dulu nak. Di LKPD ini ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian bahas bersama. Setelah itu nanti dibagi tugasnya dengan anggotanya supaya teman-teman yang lain punya tugasnya masing-masing. Namun kalau memang temannya ada yang tidak bisa, kalian boleh berdiskusi bersama. Paham? Oke, silakan di
siswa yang melanjutkan ke SMA terhadap siswa yang melanjutkan ke SMA ke SMK. Nah, bisa kita lihat berarti kita harus jumlahkan SMA dan SMK. SMA ada 45 dan 20. Berarti apa? SMA sama dengan 45 ditambah 20 sama dengan 65. Nah, yang SMK ada 85 dan 50 sama dengan 135. Nah, setelah kita jumlahkan semua jumlahnya, kita bagi 65 plus 135. Untuk melanjutkannya, kita sama-sama bagi 5. Nah, 65 dibagi 5 hasilnya 13. Dan 135 dibagi 5 hasilnya 27. Jadi, perbandingannya adalah 13 bagi 27. Nah, itu adalah jawaban 1. Terima kasih. Oke, beri aplaus buat Sisi. Oke, silakan. Oke, terima kasih Sisi, boleh kembali ke tempat duduknya. Oke. Oke, good. Diskusi kali ini sudah luar biasa sekali. Jadi, kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Ibu, Oke, boleh. Silakan maju. Apa kira-kira kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini? kesimpulannya adalah perbandingan adalah proses yang membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Bisa kita ambil contoh, A terhadap B dapat ditulis A per B atau A banding B dengan A dan B anggota bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. Ingat ya, perbandingan dapat disederhanakan jika memiliki satuan yang sama. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulan hari ini betul yang dikatakan Shanas. Kalau ingin menyederhanakan perbandingan harus sudah memiliki satuan yang sama ya. Dan perbandingan itu tadi adalah perbandingan dua nilai yang memiliki satuan yang sama. Oke, good. Terima kasih Shanas. Boleh kembali. Oke, pembelajaran hari ini sudah cukup sekian. Terima kasih. Mohon untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, tolong di rumah dipelajari terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Sebelum mengakhiri, ketua kelas boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kalau baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Windy, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Windy? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi kali ini. Pada kegiatan pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi Bu Windy. Nah, dari kegiatan ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Windy. Tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu Windy lakukan tadi di kelas, sehingga nantinya pembelajaran yang kita lakukan atau Bu Windy lakukan bisa lebih baik lagi, sehingga pembelajaran kita bisa berpihak kepada anak. Seperti itu ya Bu Windy ya. Baik Ibu Windy, pertanyaan yang pertama, gimana nih perasaannya Bu Windy setelah melakukan kegiatan belajar mengajar tadi di dalam kelas Bu Windy? Alhamdulillah ya Bu Dian, namun ya agak sedikit tegang, mungkin karena tidak terbiasa ya Bu Dian. Namun secara keseluruhan Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik Bu Dian. Alhamdulillah.
pada keseluruhannya semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencananya ya Bu Windy ya. Tapi mungkin tegang gitu karena belum terbiasa atau tidak terbiasa ada yang mengobservasi seperti itu ya Bu Windy ya. Baik, jadi Bu Windy bisa dijelaskan nggak tentang area pengembangan yang dilakukan Ibu Windy di dalam kelas tadi? Langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Bu Dian, mungkin dalam langkah-langkahnya sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas ini, saya melakukan dulu tes diagnostik Bu Dian, supaya saya tahu kemampuan anak sudah sampai mana, supaya saya tahu pembelajaran yang harus saya sampaikan bagaimana. Berikutnya saya membuat modul ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang akan saya sampaikan di kelas, seperti itu. Berikutnya saya membuat LKPD untuk didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya di kelas. Berikutnya juga saya membuat tes formatif dari pembelajaran yang sudah mereka terima nanti dipahami atau tidak, seperti itu. Dan area pengembangan pengetahuan yang saya capai di sini adalah peserta didik dapat mengerti atau mampu memahami pengertian dari perbandingan, dan peserta didik juga dapat membuat perbandingan dari satuan yang berbeda. Kalau untuk keterampilannya yang saya ingin capai di sini, peserta didik dapat menyelesaikan perbandingan dengan satuan yang berbeda pula, seperti itu Bu. Oke, baik Bu Windy. Jadi dalam area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan pada dasarnya sudah tercapai ya Bu Windy ya, sesuai dengan harapan yang sudah Ibu rencanakan dengan tujuan pembelajaran. Nah, setelah proses pembelajaran tadi Bu Windy, yang menjadi kendala atau kekurangan yang telah dilaksanakan tadi pembelajaran itu apa Bu Windy? Untuk kendala, kalau saya amati tadi masih ada beberapa peserta didik yang memang kurang fokus ya Bu Dian. Dalam diskusi kelompoknya juga masih ada beberapa kelompok yang diskusinya kurang aktif, ya, benar Bu Dian. Seperti itu. Jadi saya merasa bahwa kekurangan itu harus dikembangkan lagi ya, diperbaiki ke depannya. Jadi gimana tuh Bu Windy memperbaikinya, gimana, apa mengelompokkan secara kemampuan anak dalam belajar, gaya belajar, atau gimana Bu? Kalau saya amati sepertinya untuk berikutnya mungkin saya akan membuat kelompok sesuai dengan kemampuan-kemampuannya agar teman-temannya juga merata ya Bu kemampuannya. Dan yang kedua, membuat kelompok supaya anggotanya tidak banyak untuk lebih fokus lagi. Oke, jadi kendala yang Ibu hadapi tadi masih ada beberapa anak yang kurang aktif ya Bu Windy ya, dalam satu kelompok. Kekurangannya seperti itu. Jadi diharapkan nantinya bisa lebih baik lagi seperti itu ya Bu Windy ya. Jadi langkah-langkah ke depannya, langkah yang akan Ibu ambil dalam proses pembelajaran berikutnya tuh apa Bu Windy, supaya anak-anak tuh lebih aktif lagi, supaya anak-anak itu lebih bisa mengekspresikan kemampuannya, itu bagaimana Bu Windy? Yaitu salah satunya yang tadi saya sebutkan, langkah berikutnya mungkin membagi kelompoknya itu tadi dengan tidak banyak anggotanya itu, terus lebih memberikan LKPD yang memusat pada tujuan pembelajarannya, lebih memancing anak untuk bisa mengeluarkan kemampuannya ya Bu Windy ya, jadi mengeksplor ya Bu Windy ya. Baik, jadi kedepannya Bu Windy nanti akan membagi kelompok yang dimana kelompoknya itu tidak terlalu banyak anggotanya, mungkin 4-5 anak ya Bu Windy ya. Lalu Bu Windy akan mengelompokkan mungkin dari kemampuan anak-anaknya. Dan mungkin dari gaya belajarnya mungkin ya Bu Windy ya, apakah anak itu secara visual, audio, atau audio visual, seperti itu ya Bu Windy ya. Baik Bu Windy, nah proses pembelajaran tadi menurut Ibu Windy itu kan anak berdiskusi ya Bu Windy ya, dengan LKPD yang Ibu berikan. Menurut Bu Windy itu bagaimana Bu Windy? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Windy? Oh iya, anak ini sudah anak-anak sudah mulai bisa mengerti, mengisi LKPD itu seperti apa, dan menarik kesimpulan dari pembelajaran itu, atau gimana Bu Windy? Kalau saya perhatikan ada beberapa kelompok yang memang sudah bisa berdiskusi dengan baik dan menyampaikan apa yang mereka pahami. Ada juga beberapa kelompok yang masih mengandalkan temannya, begitu Bu Dian. Jadi
masih perlu peningkatan lagi lah untuk dalam berdiskusi kelompok. Seperti itu ya Bu Windy ya. Jadi ada beberapa anak yang memang sudah aktif, ada beberapa anak yang hanya ngikuti, ikut temennya aja gitu ya Bu Windy ya. Ya itu memang kendala kita sebagai guru di kelas ya Bu Windy. Ada beberapa anak, nah tugas kita kan memang membuat mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka gitu ya Bu Windy ya. Nah Bu Windy, jadi tadi Bu Windy akan membagi kelompok dengan anggota sedikit, berdasarkan kemampuan dan berdasarkan gaya belajar kita Bu Windy, dengan harapan satu kelompok itu bisa anak-anak lebih aktif lagi, lebih memiliki peran lagi dalam kelompok, tidak hanya ikut temannya gitu ya Bu Windy. Itu sudah bagus sekali ya Bu Windy ya. Jadi sudah harapan kita ke depannya anak-anak bisa lebih memahami tujuan pembelajaran yang kita sampaikan gitu ya Bu Windy ya. Nah Bu Windy, untuk kedepannya kira-kira kapan nih Bu Windy mau mulai proses pembelajaran yang tadi sudah direncanakan untuk perbaikan proses pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan? Segera Bu Dian, insya Allah akan saya lakukan. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat membantu saya ya Bu Dian dalam menyampaikan materi. Jadi insya Allah mulai besok saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau kita lihat memang berdiferensiasi itu lebih berpihak kepada anak ya. Jadi kemampuan anak itu berbeda-beda dan kita memfasilitasi itu gitu ya Bu Windy ya. Baik Bu Windy, itu perencanaan yang sudah bagus sekali. Saya rasa saya tunggu cerita-cerita baiknya tentang pembelajaran yang berpihak kepada anak ya Bu Windy ya. Terima kasih Bu Windy sudah meluangkan waktu untuk kegiatan observasi ini dari mulai pasca pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita dan khususnya untuk anak-anak, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada anak, pembelajaran yang benar-benar bisa diterima anak-anak dengan bahagia. Seperti itu ya Bu Windy ya. Terima kasih Bu Windy sudah meluangkan waktu kegiatan supervisi akademik ini dari mulai pra-observasi, observasi, dan terakhir pasca observasi. Semoga pembelajaran yang Ibu Windy lakukan tadi bisa lebih membaik lagi, tentunya lebih bisa berpihak kepada murid seperti itu ya Bu Windy ya. Dan kegiatan kita ini bisa bermanfaat terutama untuk anak-anak ini, masa depan anak-anak yang lebih baik lagi, dan anak-anak lebih bisa belajar dengan cara yang bahagia seperti itu ya Bu Windy ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Windy. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Windy. Assalamualaikum.